Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Beberapa hari lalu kami mendapatkan pesanan jajan tampah tradisional getuk tampah ya. Nah, getuk tampah itu diantaranya ada menu klepon. Klepon ini sering banget di request untuk jajan tampah seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ikutin videonya ya sampai selesai dan jangan di skip-skip. Oke, mari kita lihat bahan dan cara membuat kleponnya. Ini saya buat satu resep. Satu resepnya itu bisa menjadi 10 porsi dengan satu porsinya itu isinya 4 butir. Nah, satu resep itu kami menggunakan tepung 250 gram. Oke, ini dia detail bahan-bahannya. Kita siapkan tepung ketan 250 gram, kemudian gula merah atau gula Jawa secukupnya, kita iris halus seperti ini. Kemudian ada gula pasir, air, dan sedikit garam. Nah, biasanya klepon itu kan warnanya hijau ya, jadi kita perlu siapkan ada pasta pandan. Kita pakainya pasta aja supaya selain mendapatkan warna, kita juga mendapatkan rasa dari pandannya. Namun, kita juga perlu menambahkan daun pandan asli pada saat kita merebusnya supaya aromanya itu lebih menggugah selera. Yang tak kalah penting, kita siapkan kelapa parut. Nah, kelapa parutnya ini kita request yang panjang-panjang ya. Jadi pada saat kita beli itu ada kelapa parut yang panjang. Langkah pertama, sebaiknya kita kukus dulu kelapa parutnya supaya tanak, dan ini nanti ketika kleponnya udah siap diangkat bisa langsung masuk ke dalam baluran kelapa parut ini. Nah, kita kukus dengan daun pandan juga supaya aromanya itu wangi ya. Sebaiknya kita kukus selama 45 menit supaya kelapanya ini tanak ya dan tidak cepat basi. Jadi pengalaman kami ketika membuat klepon itu dari pagi, misalkan jam 7 pagi gitu ya, sampai sore jam 2 siang itu masih belum basi dan aman gitu. Jadi intinya itu kita harus tanak dalam pengukusan kelapanya. Oh ya, kelapanya itu harus ditambahkan sedikit garam ya supaya rasanya itu lebih gurih. Untuk takaran garamnya dikira-kira aja ya, jangan sampai keasinan. Selanjutnya langkah kedua, sambil kita menunggu kelapa parutnya itu tanak dikukus, kita siapkan adonan kulit kleponnya. Nah, kita panaskan air yang sudah kita timbang tadi atau sudah kita takar dengan direbus dengan daun pandan ya. Untuk resep komplitnya kalian bisa cek di bawah video ini, ada di box deskripsi. Nah, kita tunggu airnya, air yang udah kita rebus dengan pandan tadi ya, setengah dingin gitu ya, hangat maksudnya. Kemudian kita campurkan ke dalam tepung ketan, kemudian kita uleni seperti ini. Nah, ini adalah campuran dari tepung, gula, garam, dan kemudian 1 sendok teh pasta pandan. Mohon maaf pada saat mencampur ini tadi terlewat ya videonya. Semua bahan yang sudah kita siapkan tadi itu semua masuk bersamaan kecuali gula merah dan kelapa parutnya. Untuk gula merahnya itu nanti buat isian di adonan tepungnya ya. Nah, untuk buletannya biasanya saya itu menimbang dengan 10 gram atau kita pakai sendok takar ya. Jadi sendok takarnya ini ada 15, 10, dan 5. Cara menakar seperti ini tuh lebih cepat daripada kita menggunakan timbangan ya. Nah, setelah kita timbangin, kemudian kita isi dengan gula merah yang sudah kita sisir atau kita rajang halus. Caranya seperti ini ya, dikira-kira aja mungkin setengahnya dari kulitnya. Kemudian kita bulatin sampai tertutup rapat ya, jangan bolong, karena kalau bolong itu nanti gula merahnya keluar pada saat direbus.
Sebelum kita bulatin adonannya, sebaiknya kita panasin dulu air untuk merebus adonan kleponnya ya. Jadi airnya itu jangan lupa dikasih dengan daun pandan. Dan ketika kleponnya udah kita bulatin seperti ini, maka langsung kita masukkan ke dalam air mendidih. Jangan ditaruh di tempat gitu ya, nanti takutnya juga gula merahnya akan mencair di dalamnya itu. Jadi tipsnya itu langsung masuk ke dalam air mendidih. Setelah bola-bola kleponnya ini mengapung, itu tandanya kleponnya udah mateng ya, bisa kita angkat, kemudian kita tiriskan airnya. Setelah itu kita bisa balurkan ke dalam kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Kita balurkan seperti ini ya, sambil dicampur-campur gitu ya, supaya dia menempel dan merata. Pastikan kleponnya itu kesat ya, jangan terlalu banyak mengandung air. Kalau terlalu banyak mengandung air, sudah kita masukkan ke dalam kelapa, nanti kelapanya itu benyek dan malah nanti juga itu ya, bentuknya juga nggak bagus dan cepat basi juga. Bagi pemula yang sama sekali belum pernah membuat klepon, jangan lupa ya request sama penjual kelapanya itu, kelapanya harus dikupas supaya bersih putih seperti ini dan minta diparut panjang. Nah, ini sudah jadi ya kleponnya seperti ini, warnanya hijau cantik dan aroma pandan banget. Dan klepon ini bisa dikemas di mika-mika gitu ya, dengan ukuran mika itu sekitar 4 x 4 cm. Kalau untuk ide usaha ya, jadi diisi 4 butir. Untuk satu mikanya biasanya ini kalau di Ciwi Catering dijual harga 3.500, salah satu isian snack box juga. Dan bisa untuk dijadikan jajan tampah, yaitu getuk tampah. Salah satunya ada menu klepon seperti ini. Oke, demikian video kami mengenai jajan tradisional yaitu klepon. Cara buatnya itu mudah banget dan biasanya memang jajan tradisional itu gampang ya bikinnya. Kalian pasti bisa untuk ide usaha ataupun untuk camilan di rumah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel ini dan sekiranya memberi manfaat, dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.